Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umayyah Khairatun Nisa dari kelas 2 PAI A3 Unis 6 Jepara. Di sini saya akan melengkapi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Azza. Kali ini saya akan memaparkan materi Ulumul Quran, yaitu tentang Asbabun Nuzul. Nah, nanti poin-poin yang akan bahas terkait Asbabun Nuzul ada pengertian, macam-macam, serta urgensi Asbabun Nuzul. Oke, langsung saja untuk poin pertama di pengertian. Oke, yang pertama tadi membahas tentang pengertian Asbabun Nuzul. Nah, Asbabun Nuzul merupakan bentuk idhofah dari asbab dan nuzul. Nah, secara etimologi, Asbabun Nuzul itu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, pengertian Asbabun Nuzul juga banyak dari pendapat-pendapat para tokoh. Ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang Asbabun Nuzul. Oke, menurut Az-Zarqani, Asbabun Nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada As-Sabuni. Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik yang berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Nah, lalu ada menurut Subi Saleh, yang Asbabun Nuzul itu suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Lalu yang keempat ada Mana Al-Qoton. Asbabun Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah, itu tadi definisi-definisi pengertian tentang Asbabun Nuzul menurut para tokoh. Ada 4 tokoh yang mengemukakan pengertian Asbabun Nuzul. Oke, yang kedua ada macam-macam Asbabun Nuzul. Nah, yang pertama ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Nah, ini merupakan beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Nah, terkadang wahyu itu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya, turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah. Dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Nah, itu tadi macam-macam yang pertama. Oke. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya Quran surat Ad-Duhan itu ayat 10, 15, dan 16. Nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan, sampai-sampai mereka pun memakan tulang, sehingga turunlah Quran surat Ad-Duhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkannya hujan. Akhirnya hujan pun turun, maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Quran Ad-Duhan
Quran surat Ad-Duhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula atau sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat Quran surat Ad-Duhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Nah, itu tadi macam yang kedua, macam asbabun nuzul yang kedua. Oke, poin yang terakhir ada urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul suatu ayat. Nah, seseorang ulama klasik dalam bidang ini mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Sementara Ibnu Dakik al-Id menyatakan bahwa penjelasan asbabun nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Nah, oke, lalu tadi tentang asbabun nuzul akan selalu menemukan relevansinya sepanjang peradaban perjalanan manusia, mengingat asbabun nuzul menjadi tolak ukur dalam upaya kontekstualisasi teks-teks Al-Quran pada setiap ruang dan waktu, serta psikososio-historis yang menyertai derap langkah kehidupan manusia. Oke, baik, itu tadi penjelasan mengenai materi ulumul Quran, yaitu tentang asbabun nuzul. Ada 3 poin yang sudah dibahas. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.